Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Pertanian USU, Prodi Peternakan dari kelas PTNA. Dengan NIM 200306103. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang metabolisme yang ada di dalam mata kuliah biokimia yang dibawakan oleh dosen saya, Ibu Tati Vidianasari. Yang pertama saya akan jelaskan adalah apa itu metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi pemecahan dan penyusunan suatu molekul kimia yang dibantu oleh enzim. Yang kedua, saya akan jelaskan contoh metabolisme yang ada di sekitar kita. Misalnya, proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana atau glikosa yang terjadi di dalam mulut yang dibantu oleh enzim amilase. Contoh kedua adalah perubahan protein menjadi asam amino yang dibantu oleh enzim protease yang terjadi di dalam lambung. Yang ketiga adalah proses perubahan lemak menjadi asam lemak yang dibantu oleh enzim lipase yang terjadi di lambung dan usus. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu katabolisme dan anabolisme. Proses katabolisme adalah pemecahan suatu senyawa molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Yang keempat, saya akan menjelaskan jalur metabolisme karbohidrat. Karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Nah, jika glukosa akan disimpan, dia akan mengalami proses glikogenesis dan menjadi glikogen. Glikogen akan disimpan di hati dan otot. Dan bila tubuh membutuhkan glukosa, maka akan melalui proses glikogenolisis untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Glukosa yang akan digunakan akan melalui proses glikolisis. Kemudian akan menjadi asam pirufat. Dan melalui proses dekarboksilasi oksidatif akan terbentuk asetil-CoA. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu jalur metabolisme lemak. Lemak akan mengalami proses lipofisis untuk menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak akan mengalami beta oksidasi, kemudian menjadi asetil-CoA. Setelah itu, asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu jalur metabolisme protein. Protein akan dicerna, kemudian menjadi asam amino. Asam amino sebelum kita gunakan, gugus amino harus dibuang melalui proses deaminasi. Setelah proses deaminasi, akan berubah menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketujuh, yaitu proses metabolisme bahan makanan. Proses metabolisme bahan makanan dapat dibagi tiga. Karbohidrat akan diubah menjadi gula, yaitu atau glukosa. Protein
akan diubah menjadi asam amino. Kemudian lemak akan menjadi asam lemak. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.